Bayangkan, sebuah negara kecil terjepit di antara dua raksasa dunia, India dan Tiongkok. Negeri ini punya puncak tertinggi di dunia, Gunung Everest, pemandangan Himalaya, dan kuil-kuil yang magis dan mempesona. Ya, negara itu adalah Nepal. Tapi kali ini, nama Nepal bukan lagi muncul karena gunung, turis, atau keindahannya. Tapi, beberapa minggu terakhir, Nepal menjadi sorotan dunia karena gelombang protes anak mudanya yang membara. Generasi Z yang mengguncang politik, membuat perubahan, bahkan menjatuhkan Perdana Menteri. Pertanyaannya, kenapa semua ini bisa terjadi? Dan apa yang akan terjadi selanjutnya dengan negara kecil di kaki Himalaya ini? Nalar, melihat dunia dengan akal sehat. Semua bermula dari satu keputusan kontroversial. Awal September 2025, pemerintah Nepal tiba-tiba memblokir 26 platform media sosial, termasuk Facebook, Twitter, dan YouTube. Dengan alasan perusahaan-perusahaan itu dianggap tidak patuh aturan baru dan tidak punya kantor resmi di Nepal. Tapi bagi anak muda, keputusan ini dinilai hanya untuk membungkam generasi muda di Nepal yang menyuarakan perubahan di tengah ketidakpuasan warga Nepal terhadap kinerja pemerintahan. Mereka sudah lama frustasi, pengangguran tinggi, korupsi merajalela, politisi sibuk dengan diri sendiri, dan ketidakpuasan lain terhadap pemerintahan. Ketika ruang digital mereka menjadi perantara tempat curhat, belajar, bahkan berbisnis, tiba-tiba ditutup. Itu seperti menutup satu-satunya jendela mereka ke dunia luar. Dari situ, ledakan kemarahan pun pecah. Awalnya, protes hanya berupa unggahan di media sosial. Tapi beberapa hari kemudian, ribuan anak muda turun ke jalan. Di depan gedung parlemen Kathmandu, suasana berubah tegang. Keadaan berubah seperti medan perang. Polisi menembakkan gas air mata. Bahkan, sesekali peluru karet ditembakkan untuk menghalau massa yang semakin bergejolak. Sayangnya, bentrokan makin keras. Suasana makin chaos. They just wanted to kill. They literally shot the kid in the head. Gedung parlemen, kantor polisi, semua dirusak dan dibakar. Dalam hitungan hari, puluhan orang tewas dan ratusan luka-luka. Kota yang biasanya dipenuhi turis dan pedagang tiba-tiba berubah seperti zona perang. Dunia terkejut. Berita menyebar begitu cepat ke seluruh dunia. Sebuah negara kecil di Himalaya, biasanya tenang dan jarang jadi headline, mendadak jadi pusat berita internasional. Perdana Menteri KP Sharma Oli akhirnya mengundurkan diri. Dia dianggap gagal meredam krisis dan justru memperburuk keadaan. Langkah berikutnya, Presiden Ramchandra Paudel membubarkan parlemen dan menunjuk seorang pemimpin interim. Para demonstran dilaporkan menggunakan platform Discord untuk menggelar pemungutan suara kilat dalam menentukan Perdana Menteri interim mereka. Hasilnya, mantan Ketua Mahkamah Agung Nepal, Susila Karki, terpilih sebagai Perdana Menteri perempuan pertama di negeri Himalaya itu. Karki akan memimpin pemerintahan sementara usai jatuhnya kabinet KP Sharma Oli. Susila Karki dikenal sebagai seorang tokoh hukum yang bersih dan tegas. Sebuah momen bersejarah bagi Nepal, tapi sekaligus sebuah beban besar. Sampai sekarang, korban jiwa resmi mencapai lebih dari 50 orang. Selain itu, ribuan orang kehilangan pekerjaan karena bisnis dan hotel tutup akibat kerusuhan. Ekonomi Nepal yang sudah rapuh, kini diprediksi hanya akan tumbuh di bawah 1% per tahun. Impor terganggu, bahan bakar dan obat-obatan langka, perbatasan dengan India juga sempat ditutup. Bayangkan,
sebuah negara yang bergantung pada remitansi atau uang kiriman buruh migran sekarang makin tercekik oleh krisis. Ini bukan sekedar protes anak muda, ini adalah krisis nasional. Sebenarnya apa yang dituntut Gen Z Nepal? Bukan cuma buka media sosial lagi, tapi yang mereka mau jauh lebih dalam. Hentikan korupsi dan nepotisme, berikan pekerjaan dan masa depan yang jelas, hormati kebebasan berbicara, bangun sistem politik yang benar-benar mendengar rakyat, bukan elit. Gerakan ini tidak punya satu pemimpin tunggal. Mereka bergerak kolektif, kreatif, memanfaatkan internet. Ada yang bikin mural, ada yang bikin lagu rap, ada yang berpidato, ada yang bikin konten viral. Mereka adalah wajah baru Nepal. Keras kepala, kreatif, dan tidak mau lagi diam. But my heart is heavy because this dream seems to be slipping away. Rise and shines, futures of this upcoming imperial empire. Hari ini, Nepal berada di persimpangan. Di satu sisi, ada rasa takut, kekerasan, ekonomi hancur, dan ketidakpastian politik. Di sisi lain, ada secercah harapan. Kepemimpinan baru di bawah Susila Karki, pemilu yang dijadwalkan Maret 2026, dan suara anak muda yang tidak bisa lagi diabaikan. Apakah Nepal akan berhasil bangkit dari krisis ini? Atau justru tenggelam lebih dalam ke dalam pusaran konflik politik? Satu hal yang jelas, Nepal tidak akan lagi sama. Anak muda mereka telah berbicara dengan darah, air mata, dan keberanian. Dan gaung itu kini didengar di seluruh dunia. Jika kalian suka dengan pembahasan ini, jangan lupa like, share, and subscribe.